Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal Tarik Setiawan dengan NIM 202108011419. Saya adalah mahasiswa Teknik Informatika yang pada saat ini akan menjelaskan eh, terkait ujian akhir semester pemrograman berorientasi objek. Di sini pada UAS kali ini disuruh untuk membuat pengklasifikasian kelas dan pengklasifikasian kelas yang saya ambil adalah tentang karyawan. Saya akan menjelaskan dengan detail setiap bagian dari kode yang diberikan. Yang pertama ini adalah import modul redline. Saya mengimport modul redline ini, kode ini mengimpor modul redline dari Node.js yang digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna melalui terminal. Yang kedua, deklarasi kelas karyawan, manajer, dan pengembang. Di sini saya membuat kelas tentang karyawan yang dimana konstruktornya adalah nama, gaji, lalu ada kelas manajer extends karyawan, lalu ada kelas pengembang extends karyawan. Kode ini mendefinisikan tiga kelas, antara lain karyawan, manajer, dan pengembang, di mana manajer dan pengembang ini mewarisi atribut dan metode dari karyawan. Jadi setiap kelas memiliki metode hitung bonus yang menghitung bonus berdasarkan jenis karyawan. Di sini sudah dibagikan untuk karyawan itu adalah bonus 10% dari gaji, sedangkan manajer bonusnya 15% dari gaji. Lalu kemudian yang ketiga ini adalah inisialisasi interface redline. Setelah ditentukan semua kelasnya antara karyawan, manajer, dan pengembang, lalu kemudian diinisialisasi interface redline-nya. Nah, kode ini membuat instance dari redline.interface yang akan digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna melalui terminal. Dipanggil lagi kembali untuk pengguna bisa berinteraksi melalui terminal. Lalu kemudian fungsi tampilkan menu. Function tampilkan menu ini digunakan untuk menampilkan pilihan menu di dalam terminal. Jadi ada dalam manajemen karyawan ini ada yang pertama adalah tambah karyawan, yang kedua adalah tampilkan daftar karyawan, yang ketiga adalah keluar. Jadi di mana nanti ketika di run muncul di terminal itu adalah tampilan seperti ini. Baik itu menggunakan VS Code ataupun aplikasi coding lainnya. Lalu kemudian array karyawan, yaitu codingannya adalah cons karyawan ini. Nah, array ini digunakan untuk menyimpan daftar karyawan yang telah ditambahkan. Jadi yang sudah kita tambahkan, array-array ini semua yang di bawah ini akan disimpan daftar karyawannya yang ditambahkan. Lalu kemudian ada fungsi function tambah karyawan. Nah, function tambah karyawan ini meminta informasi dari pengguna seperti nama, gaji, dan jenis karyawan. Berdasarkan jenis karyawan dimasukkan, objeknya adalah manajer atau pengembang. Akan dibuat dan ditambahkan ke dalam array karyawan. Lalu setelah di function tambah karyawan, kemudian muncul function tampilkan daftar karyawan. Nah, dari objek function tampilkan daftar karyawan ini, fungsi ini menampilkan menu utama, meminta input dari pengguna dan mengarahkan ke fungsi yang sesuai berdasarkan pilihan yang dimasukkan. Nah, setelah objek tampilkan daftar karyawan ini
Lalu kemudian objek memulai program. Nah, yaitu codingannya seperti ini. Tampilkan menu utama. Dari baris ini memulai program dengan menampilkan menu utama pertama kali. Jadi eh, itu saja yang dapat saya share penjelasan terkait codingan pengklasifikasian kelas ini tentang karyawan. Inti dari semua ini eh, apa yang saya ciptakan codingan ini semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian eh, untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi dalam codingan. Saya rasa cukup penjelasan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan dipahami meskipun bahasa atau kata-katanya terbata-bata karena saya juga baru pemula agar sama-sama kita bisa belajar bersama. Oke, sekian terima kasih. Bila taufik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.